about your goodness. My heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? There's no one loving me that knows my heart to sing. Semua tangan disediakan. For you made me come alive again. You make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Woo! So come on, everybody, let's celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. You should keep on loving me, and it knows my heart to sing. You make me come alive again. You make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. sing you are good. 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 Aku mau kita saut-sautan ya. Yang cewek-cewek say oh, yang cowok-cowok say selanjutnya ya. Semua siap? Go! Sing it out. This is the moment. Everything changes. You are my breakthrough. I praise you. One more time. This is the moment.
praise you. Everybody jump, jump. You are good, Lord. You are good. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Bisa tepuk tangan bersama-sama dari kepala. One, two, three, go! Kamu yang telah buka hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Kau angkatkan aku memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu Tuhan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. kasihmu kan selalu Cukup bagiku. Semua siap untuk melompat. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu,
sembah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami tahu siapa yang kami sembah. Karena kami tahu siapa Engkau Tuhan. Siapa yang ada di dalam hidup kami. Siapa yang pelihara hidup kami Tuhan. Kami tahu itu dalam Engkau Yesus Allah kami. Mari sama-sama siapkan hatimu. Sama-sama kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Kau Tuhan. Kami tahu itu Engkau Tuhan. Who makes the sun to rise and brings the earth new life and everything, Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me aside, begin to dream, Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has gone with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand and I bring my song. All of my days
to the one thing, to the one thing's true. Jesus, it is you. Katakan to the one thing, yes Jesus. To the one thing's true. Jesus, it is you. Beri kemuliaan bagi Dia. Thank you Lord. Kami tahu itu Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, siapa yang pelihara hidup kami Tuhan. Siapa yang menjadi panutan dalam hidup kami Tuhan. Siapa teladan kami Tuhan di dalam hidup ini. Itu Engkau Yesus, Allah kami. Thank you Lord. Kau sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu Tuhan. Biar Kau berbicara pada kami setiap pribadi kami Tuhan. Biar Kau yang merubah hati kami. Jadikan kami anak-Mu yang mau dibentuk Tuhan. Mau bertumbuh Tuhan. Thank you Lord. Berbicaralah banyak pada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Ya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabarnya kalian? Saya percaya kalian sedang dalam keadaan yang baik. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebentar saya ingin share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama datang ke Tuhan sekali lagi. Kita minta, kita rendahkan hati kita lagi. Kita tenangkan hati kita sekali lagi. Supaya hati dan pikiran kita sungguh-sungguh mampu untuk mendengar Tuhan. Ayo kita doa yuk. Tuhan kami bersyukur untuk kuasa-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia buat hidup kami. Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kami. Roh Kudus, urapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang Kau mau, sampaikan apa yang Tuhan mau. Biar orang-orang muda ini mendapati bahwa hidup mereka sungguh-sungguh ada di tangan Tuhan. Hidup mereka sungguh-sungguh Tuhan sediakan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kehidupan mereka. Roh Kudus, pakai hamba-Mu sekali lagi, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Oke. Ada sesuatu yang saya ingin ngomong dan ini bagian yang sangat penting buat kita semua. Bahwa Tuhan itu ketika kita pertama kali mengenal Kristus, ketika kalau sampai hari ini kita bisa merasakan kasih Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan satu kebetulan. Itu bukan satu peristiwa yang seolah-olah terjadi tanpa disengaja. Tahukah kalian bahwa kalau hari ini kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan dan kita ini diselamatkan, percayalah bahwa itu bukan satu kebetulan. Tuhan memang punya maksud, Tuhan memang punya rencana secara spesifik untuk kehidupanmu dan kehidupanku. Paulus berkata di Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai 5 berkata seperti ini. So, buka sama-sama ya. Efesus pasal pertama ayat yang keempat sampai ayat yang kelima berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Perhatikan kata-kata penting ini. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah, artinya sudah selesai, sudah terjadi komplit, telah apa? Telah memilih. Garis bawahi kata itu. Telah memilih siapa? Memilih kita, memilih kamu dan aku, memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan, garis bawahi kata ini, menentukan kita, menentukan kamu dan aku, menentukan saudara dan saya dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Perhatikan ini, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
Dua kata yang penting yang harus kita camkan baik-baik adalah kata memilih dan menentukan. Di dalam kata memilih dan menentukan itu artinya adalah sebuah tindakan yang sengaja. Bukan kebetulan. Bukan seperti kita jalan di pinggir jalan lalu tiba-tiba tanpa sengaja kita menemukan uang yang jatuh lalu kita ambil, enggak. Kata memilih dan menentukan tuh lebih spesifik, kayak teman-teman wanita kita kalau lagi ke mall belanja gitu kan, belanja baju, dia coba satu baju gak cocok dia kembalikan, dia coba baju yang lain gak cocok dia kembalikan, sampai dia menemukan barang atau baju pakaian yang dia sengaja pilih, yang cocok, yang pas buat dia. Dia ambil itu, dia pilih dan dia tentukan. Untuk apa? Untuk menjadi miliknya. Jadi kata memilih dan menentukan itu dua kata yang ada unsur sengaja. Tahukah kalian bahwa kalau hari ini kalian bisa kenal Kristus, hari ini kalian bisa mengaku diri sebagai anak Allah, diangkat menjadi anaknya. Tahukah kalian bahwa itu tindakan yang sengaja dari pihaknya Tuhan untuk menentukan dan memilih kalian, untuk memilih dan menentukan kalian sebagai anaknya. Bayangkan kalau ada orang yang terkaya di Indonesia ini, orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini, yang punya banyak perusahaan, mobilnya banyak sekali, hartanya nggak habis 7 turunan. Lalu tiba-tiba orang itu datang ke rumah kita dan berkata, aku mau menentukan kamu untuk menjadi anakku. Mungkin nggak, kalau anak mungkin nggak masuk akal. Atau gini, aku menentukanmu untuk jadi menantuku. Yang Yud suka ini untuk PH-PH. Aku menentukanmu untuk jadi menantuku. Kira-kira kalau saudara ini wanita dan ada calon mertuamu datang, orang terkaya nomor 1, dia datang dengan sengaja untuk memilihmu. Kira-kira apa yang terjadi sama hatimu? Bukankah hatimu itu akan merasa bangga? Bukankah hatimu itu akan merasa punya perasaan berharga? Karena siapa kita ini sampai orang terkaya nomor 1 di Indonesia datang ke rumah kita dan dia berkata, aku sudah melihat reputasimu, aku sudah melihat semua hidupmu selama ini, dan aku memilihmu untuk menjadi menantuku. Maukah kamu? Saya yakin sebenarnya tanpa pikir panjang kita akan mau. Kecuali kita sudah komitmen dengan orang lain sih sebenarnya. Ini untuk yang jomblo. Poin saya hari ini, yang pertama saya mau berkata bahwa tahukah kalian bahwa hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu itu mulia. Tuhan itu menentukanmu sebagai anaknya. Kalau tadi saya bilang orang terkaya di Indonesia saja yang mengangkat kita sebagai anaknya, kita bisa bangganya luar biasa. Tahukah kalian bahwa Allah yang menciptakan langit bumi, di Efesus pasal 1, 4 dan 5 berkata bahwa Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sengaja memilih dan menentukanmu untuk menjadi anaknya. Bukankah itu harusnya menimbulkan perasaan berharga, perasaan bangga? Bangga bukan karena kemampuan kita yang layak untuk menjadi anaknya, tapi bangga dan berharga karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mulia, yang sekalipun tidak mampu kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi Dialah yang empunya segala sesuatunya di dunia ini dan di surga. Dia yang memilih dan menentukanmu untuk menjadi anaknya. Bukankah itu luar biasa? Sadar bahwa kamu itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Sadar bahwa kamu itu berharga, kamu itu penting. Kalau selama ini kamu berpikir, kalau selama ini mungkin ada di antara kalian yang berpikir bahwa aku ini tidak berharga, aku ini tidak penting. Siapa aku ini? Aku ini cuma butiran debu. No, engkau bukan butiran debu, saudara. Engkau ada di tempat ini, bisa kenal Kristus, diangkat menjadi anaknya. Itu karena Dia
menentukanmu dengan sengaja untuk menjadi anaknya. Buang semua perasaan yang tidak berharga itu. Buang semua perasaan yang engkau berpikir bahwa aku bukan siapa-siapa. Lagu favoritnya, siapakah aku ini Tuhan? Saya mau beritahu, engkau adalah biji mata Allah. Kamu adalah biji mata Allah. Dan kamu itu dipandang mulia oleh Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Camkan ini baik-baik. Tuhan memandangmu mulia. Dan Tuhan memilihmu. Tuhan sudah memilih dan menentukanmu untuk menjadi anaknya. Amin. Amin. Untuk menjadi anaknya. Tuhan sudah memilih dan menentukanmu. Lalu Paulus mengatakan lebih lanjut, saudara. Di Roma pasal 8 ayat 15, Paulus mengatakan lebih lanjut. Dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Garis bawahi kata roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi anak Allah. Lalu Paulus berkata lebih lanjut. Bahwa waktu kita menjadi anak Allah. Ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Apa itu? Perubahan status. Dari budak menjadi anak Allah. Kita bukan lagi budak. Tetapi kita ini anak Allah. Tapi Paulus berkata bukan hanya status masalahnya. Masalahnya adalah Paulus mengingatkan kita semua supaya kita ini sadar bahwa kita ini tidak menerima roh perbudakan. Tetapi roh yang menjadikan kita ini anak Allah. Artinya apa? Artinya apa? Banyak orang Kristen yang sekalipun statusnya adalah anak Allah yang sudah dipilih dan ditentukan dengan sengaja oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekalipun statusnya sudah berubah menjadi anak, tidak lagi budak. Tetapi mentalitasnya, cara berpikirnya, cara hidupnya, itu masih mentalitas dan cara berpikir budak. Makanya Paulus berkata mengingatkan kita semua. Hei, kamu gak terima roh perbudakan. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak. Bukan roh perbudakan. Artinya kamu harus beranjak. Berubah, mengubah cara berpikir, mentalitas, dan cara hidup sebagai budak yang dulunya sebagai budak, sekarang menjadi anak Allah. Tuhan mau kita menyadari posisi kita sebagai anak dan hidup sebagai anak, bukan sebagai budak. Camkan itu baik-baik. Karena Tuhan sudah menentukan kita, memilih kita dengan sengaja. Sebagai anak Allah, bukan lagi budak. Ada perubahan status dari budak menjadi anak Allah. Tuhan mau kita mengubah mentalitas kita. Cara berpikir kita, cara hidup kita. Cara bertingkah laku kita. Bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai anak Allah. Banyak orang statusnya anak, tapi mentalnya masih budak. Dan mungkin itu adalah kita sekarang ini. Kita datang ke gereja, kita teriak berkata, aku ini anak Allah. Aku ini anak raja. Tapi yang di dalam kita ini, seringkali cara berpikir kita, respon kita, cara kita hidup, cara kita memandang masa depan kita, itu sama seperti seorang budak memandang. Sama seperti seorang budak berpikir. Sama seperti seorang budak yang hidup, bukan anak. Kita pikir kita ini budak, walaupun itu tidak pernah terucap di dalam mulut kita. Ada beberapa ciri seorang budak, saudara. Dan saya berdoa melalui ciri-ciri ini, kita bisa lihat, kita bisa berkaca. Apakah kita itu masih seperti itu sih? Kalau hari ini kita masih punya mentalitas seorang budak, saya berdoa kita mulai beranjak, kita mulai berubah. Izinkan firman Tuhan hari ini mengurapi kita, membasuh kita, menjamah kita, mengubah cara kita berpikir. Bukan lagi berpikir seperti budak, tapi berpikir seperti Kristus. Berpikir seperti anak Allah. Amin. Ada 3 ciri seorang budak, saudara. Ada 3 cirinya. Kalau
kita melihat budak, maka kita bisa melihat ada 3 aspek ini, ada 3 hal ini dalam kehidupan mereka. Yang pertama, budak itu terikat. Budak itu tidak punya kebebasan, terikat dan tidak punya kebebasan. Nah, kalau saya ngomong terikat dan tidak punya kebebasan, tentu kita tahu bahwa seorang budak itu dikendalikan atau dimiliki oleh seseorang. Ada seorang tuan yang menjadi tuan dan pemilik atas kehidupannya dia. Dia bukan orang merdeka. Budak bukan orang yang merdeka. Budak itu orang yang hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Saya ulang ya. Budak itu orang yang hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Mungkin saudara berkata, loh kok tapi aku hari ini gak gitu loh. Aku ini manusia merdeka loh, gak ada orang yang bisa kendalikan hidupku loh. Mungkin secara status, secara hukum tidak ada orang yang mengendalikan hidupmu. Tidak ada orang yang memiliki hidupmu. Tapi bukankah seringkali hidup kita itu dikendalikan oleh orang lain? Saudara mungkin bertanya, dengan cara apa hidup saya dikendalikan oleh orang lain? Dengan cara ini, kita terlalu fokus dengan perkataan dan penilaian orang lain. Secara status, secara tertulis, kita orang merdeka. Tetapi secara mental, banyak dari kita dikendalikan oleh perkataan dan penilaian orang lain. Kita terlalu takut dengan omongan jelek orang lain. Di hadapan orang, kita terlalu takut untuk terlihat jelek. Kita ingin selalu bertingkah laku dan terlihat sempurna. Kalau ada orang yang berkata sama kita sesuatu yang tidak mengenakan, itu seolah-olah hidup kita sudah hancur. Kalau ada orang yang berkata, kamu kok agak gendutan ya. Oh, itu rasanya hidup kita sudah kayak runtuh. Oh, kamu kok kurang pandai ya. Dan lain sebagainya. Kita lebih gampang bereaksi negatif. Dan akhirnya itu jadi ketakutan dalam hidup kita. Ketika orang lain memperkatakan sesuatu yang buruk. Ada dorongan di dalam diri kita untuk membuktikan bahwa kita ini orang yang sempurna. Ada dorongan di dalam diri kita untuk mau membuktikan bahwa kita ini orang yang tidak pantas dikata-katai buruk. Dengar saya baik-baik. Dengar saya baik-baik. Seberusaha apapun kalian bertingkah laku sempurna di hadapan orang lain, tetap saja orang akan mungkin punya penilaian yang negatif buat hidup. Jangan hidup dikendalikan oleh perkataan dan penilaian orang lain. Kalau engkau mengizinkan hidupmu dikendalikan oleh perkataan dan penilaian orang lain, maka sebenarnya engkau bukan manusia merdeka, sebenarnya engkau adalah budak. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kalian, kalian bukan menerima roh perbudakan, kalian menerima roh yang menjadikanmu anak Allah. Anak Allah yang tidak pantas dikendalikan oleh perkataan dan penilaian orang lain. Jangan kejar penilaian orang lain. Jangan kejar perkenanan orang lain. Jangan kejar supaya orang lain bisa senang dan suka sama kalian. Jangan kejar itu. Karena itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa membuat kalian bebas. Justru itu akan membuat kalian mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidupmu. Tiba di situasi-situasi yang buruk dalam kehidupan. Jangan pernah. Alkitab cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, saudara. Apa yang terjadi di situ? Tuhan Yesus dicobai, betul? Dan salah satu pencobaannya, Tuhan Yesus dikatakan di situ Tuhan Yesus dicobai, dibawa ke bubungan bait Allah yang sangat tinggi. Lalu dengar ini baik-baik. Lalu iblis berkata sama Tuhan Yesus, kalau benar kamu anak Allah, kalau memang benar kamu anak Allah, iblis berkata, jatuhkan dirimu
dari bait Allah yang tinggi nih. Karena Alkitab tertulis, karena ada tertulis, malaikat akan terbang dan menopang kamu, mengangkat kamu, dan tidak membiarkan kakimu terantuk. Wow. Kalau orang yang berusaha membuktikan diri, kalau orang yang berusaha mengejar penilaian yang baik dan positif dari orang lain, Yesus akan membuktikan dirinya adalah anak Allah. Dia akan terbang, bukan terbang sih, dia akan menjatuhkan dirinya. Lalu malaikat mungkin akan turun dan menopang Tuhan Yesus. Tapi itu tidak dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mencari perkenanan orang lain. Dalam hal ini tentu setan sebenarnya. Tuhan Yesus tidak mencari penilaian orang lain. Hati Tuhan Yesus sudah penuh, sudah puas dengan penilaian dari Allah Bapanya yang di surga. Dari Bapanya yang di surga. Di Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan setelah Tuhan Yesus keluar dari air, setelah Tuhan Yesus dibaptis, ayat itu berkata seperti ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dia dengar suara Bapanya dan dia tahu betul bahwa dia berkenan di hadapan Bapanya. Tuhan Yesus tidak mengejar perkenanan manusia. Tuhan Yesus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidak mengejar penilaian yang baik dari manusia. Tuhan Yesus mengejar penilaian yang baik dari Bapanya di surga. Amin. Tahu nggak kalian, satu-satunya yang bisa memuaskan kita itu cuma penilaian Tuhan dan bukan penilaian manusia. Karena penilaian manusia itu subjektif sekali. Kau nggak bisa kejar itu. Tapi kalau Tuhan yang menilai, sekali Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu, itu ada kepuasan yang luar biasa di dalam hati kita. Amin. Amin. Yang kedua, ciri seorang budak yang kedua, itu mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka. Alkitab cerita tentang anak bungsu dan anak sulung, saudara. Anak bungsu dan anak sulung. Dikatakan di Lukas pasal 15 dan ayat 29-31, ketika anak sulungnya melihat anak bungsunya pulang ke rumah, diadakan pesta yang luar biasa. Anak sulung itu berkata seperti ini. Anak sulung marah dan dia berkata seperti ini. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu. Untuk siapa? Untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak sulung ini gak sadar. Dia kerja. Tapi dia lupa bahwa dia ini adalah anak. Dia lupa bahwa kalau dia itu anak, maka segala kepunyaan bapaknya adalah kepunyaannya dia. Dia berusaha menyenangkan bapaknya dengan pekerjaannya, dengan apa yang dia lakukan. Tapi dia lupa jati dirinya yang sebenarnya menjadi anak. Dengar saya baik-baik. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan tidak menentukan jati diri kita. Banyak orang berusaha keras melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya karena dia berpikir bahwa jati dirinya ditentukan dari apa yang dia kerjakan. Salah, saudara. Jati dirimu tidak ditentukan dari apa yang kamu kerjakan. Kebalikannya justru. Apa yang kau kerjakan sangat dipengaruhi oleh jati dirimu. Halo, jati dirimu tidak ditentukan oleh apa yang kamu kerjakan. Tapi apa yang kamu kerjakan sangat dipengaruhi oleh jati dirimu. Itu bagian pentingnya. Anak sulung ini lupa bahwa dia melayani bapaknya bukan sebagai budak. Dia melayani bapaknya sebagai seorang anak.
Banyak dari kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Mengerjakan segala sesuatunya. Kita berusaha membuktikan diri dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kita lupa esensi yang sebenarnya. Bahwa kita ini adalah anak Allah. Kau gak perlu lakukan apa-apa untuk menjadi anak Allah. Tapi sebaliknya, karena kau sadar bahwa engkau anak Allah, engkau akan bertingkah laku, hidup sebagai anak Allah. Amin. Kegagalanmu tidak membuat engkau berhenti menjadi anak. Tapi justru ketika engkau sadar engkau anak dan waktu engkau gagal, engkau akan bangun kembali dan memperbaiki kesalahan. Saya ulang lagi. Kesalahan kita tidak membuat kita berhenti menjadi anak. Ketika kita berbuat salah, tidak otomatis kita berhenti jadi anak Allah. Enggak. Tapi justru kesadaran kita ini anak Allah akan membantu kita, membangun diri kita, memberikan semangat dalam diri kita untuk keluar, untuk menang, untuk bersemangat kembali. Karena kita sadar bahwa kita ini anak Allah dan kita akan perbaiki kesalahan kita. Saya punya 2 orang anak. Sesalah apapun mereka tidak pernah berhenti jadi anak saya. Gak pernah. Sesalah apapun 2 anak saya tidak akan pernah berkata mulai hari ini kamu berhenti jadi anakku. Enggak, mereka tetap anak saya. Sesalah apapun mereka. Tapi karena mereka anak saya akan berusaha keras untuk membantu mereka keluar dari kegagalan mereka. Amin. Siapa dirimu sebenarnya tidak ditentukan, tidak didefinisikan dari kegagalan. Karena dalam hidup ini kita mungkin akan gagal dan pernah gagal. Ya. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut salah. Dalam hidup ini kita perlu sadar bahwa kita mungkin akan jatuh. Saya tidak ngomong bahwa kita pasti akan jatuh, tapi mungkin akan jatuh. Tapi ketika engkau jatuh, jangan definisikan, jangan lukiskan, jangan tentukan jati dirimu dari kegagalanmu. Engkau ini anak, ayo kembali seperti anak bungsu itu. Kembali kepada bapamu karena engkau itu anak. Sesalah apapun anak bungsu itu, dia tetap anak. Dan itu tidak pernah mengubah statusnya sekalipun dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Amin. Dia berpikir waktu dia berbuat kesalahan, anak bungsu berpikir waktu dia berbuat kesalahan, dia sudah berubah status dari anak menjadi budak lagi. Aku mau kembali ke rumah bapakku dan aku mau jadi budak lagi. Enggak. Karena dia definisikan pekerjaan, semua tingkah laku yang dia lakukan menentukan jati dirinya. Enggak. Sama sekali. Bapaknya tetap menerima dia sebagai anak. Dan karena dia diterima sebagai anak, dia berhasil keluar dari kegagalannya dan berfungsi lagi menjadi anak. Amin. Ciri yang ketiga, saudara, seorang budak. Ciri yang pertama adalah seorang budak itu terikat dan tidak punya kebebasan. Ciri yang kedua, dia dihargai. Jati dirinya ditentukan oleh karena apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, seorang budak itu orang yang tidak bisa memandang masa depannya. Seorang budak, kalau kita pernah ketemu seorang budak, gak bisa budak itu berkata, aku punya masa depan, aku punya mimpi dalam hidupku. Enggak. Karena hidupnya itu sangat dikendalikan oleh tuannya. Dan karena dia tahu bahwa dia tidak punya masa depannya. Dia tidak punya masa depannya sendiri. Dia tidak bisa memandang masa depan atas kehidupannya. Dia hidup untuk hari itu saja. Dia melakukan bagiannya untuk hari itu saja. Dan tidak punya masa depan. Tahukah kalian bahwa Tuhan, karena engkau adalah anak Allah, Tuhan punya masa depan buat hidupmu. Tuhan punya masa depan yang cerah buat hidupmu. Tuhan punya masa depan yang indah buat hidupmu. Tuhan punya masa depan yang besar buat hidupmu. Jangan hidup hanya untuk hari ini saja. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang besar untuk engkau. Camkan ini baik-baik.
Berapa banyak dari kita hari ini begitu fokus dengan kesenangan kita hari ini. Atau begitu fokus dengan kegagalan kita di masa lalu. Sampai-sampai kita tidak mampu lagi melihat masa depan kita. Tahukah kalian Tuhan punya mimpi buat hidupmu. Tuhan punya visi yang besar buat hidupmu. Kalau engkau anak Allah dan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Bapamu. Tuhan punya maksud, Tuhan punya cita-cita, Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Pandanglah masa depanmu. Punyailah mimpi untuk masa depanmu. Punyailah visi untuk masa depanmu. Jadilah orang hebat, jadilah orang besar. Raih cita-citamu. Karena hidupmu masih panjang. Jalan hidupmu masih terang di depan. Jangan berhenti. Segelap apapun keadaanmu hari ini, engkau masih punya masa depan. Jangan hidup hanya untuk hari ini saja. Punyailah visi untuk masa depan. Apa yang ingin kau lakukan di masa yang akan datang? Apa cita-citamu? Apa mimpimu? Punyai mimpi yang besar. Tuhan tidak menciptakanmu dengan kebetulan. Tuhan menciptakanmu dengan sebuah tujuan. Dan saya percaya tujuanmu adalah tujuan yang besar. Saya percaya tujuanmu, mimpi yang Tuhan sudah siapkan untuk hidupmu adalah sesuatu yang besar di depan situ. Amin. Orang yang tidak bisa melihat masa depan akan cenderung kembali kepada masa lalunya. Kalau engkau gak bisa lihat hari esokmu, engkau akan hidup untuk masa lalu dan untuk dirimu sendiri. Orang yang lagi patah hati ngerti prinsip ini. Kalau kamu gak bisa lihat mimpimu di masa yang akan datang, maka semua memori di masa lalumu, entah itu kegagalan, entah itu sesuatu yang baik, itu akan membawamu kembali dan kau akan tinggal terus dikendalikan oleh segala sesuatu memori yang tidak penting itu. Saudara, masa lalu itu adalah sebuah pelajaran. Tapi kita tidak ditentukan untuk tinggal di masa lalu. Ada amin? Saya ulang, masa lalu adalah sebuah pelajaran. Tetapi kita tidak ditentukan, tidak dipanggil untuk hidup di masa lalu. Kita hidup untuk masa yang akan datang. Tuhan punya maksud dan rencana yang besar buat hidupmu. Camkan itu baik-baik. Amin. Saya mau tutup dengan satu pengingat kesimpulan buat kita semua. Engkau sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi anak Allah. Bukan kebetulan. Engkau berharga, engkau mulia. Amin. Engkau bukan butiran debu. Tuhan punya maksud dan rencana yang besar buat hidupmu. Dan karena Tuhan sudah memilih dan menentukanmu, engkau menerima roh yang menjadikanmu sebagai anak. Bukan roh perbudakan. Artinya apa? Engkau harus mengubah mentalitasmu dari seorang budak menjadi seorang anak. Dengan cara apa? Dengan cara tidak hidup dikendalikan oleh perkataan orang lain. Tidak hidup dikendalikan oleh penilaian orang lain. Jangan kejar penilaian dan perkenanan orang lain. Kejar penilaian dan perkenanan Tuhan. Karena kalau engkau mengejar perkenanan Tuhan, ada kepuasan, ada keutuhan di dalam hatimu. Kau gak perlu lagi menerima perkenanan dan penilaian orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengejar perkenanan Bapaknya. Dan ketika dia menerima, mendengar suara dari Bapaknya bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Dan kepada dialah Bapaknya berkenan. Ada sebuah contentment, keutuhan di dalam hati. Dan dia mampu melawan godaan iblis dalam hidupnya. Yang kedua, jati dirimu tidak ditentukan oleh apa yang kau lakukan. Tapi sebaliknya apa yang kau lakukan sangat dipengaruhi oleh jati dirimu. Amin. Amin. Kau mungkin bisa gagal, tapi kau bukan orang gagal. Mungkin kau pernah gagal, tapi engkau bukan orang gagal. Engkau anak Allah, bangkit dari kegagalanmu. Dan yang terakhir, punyailah mimpi akan masa depanmu. Karena Tuhan punya tujuan yang besar buat hidupmu. Camkan ini baik-baik. Engkau ada di dunia ini bukan kebetulan.
engkau ada di dunia ini karena sebuah tujuan yang besar. Kerjakan tujuan Allah dalam hidupmu, maka engkau akan menikmati perkenanan, engkau akan menikmati keutuhan kehidupan yang sejati dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti untuk bangkit, jangan pernah berhenti untuk mengerjakan tujuan Allah. Karena itulah alasan kita ada di muka bumi ini. Amin. Cari tujuan Allah dalam hidupmu dan kerjakan itu, maka kita akan mengalami kenikmatan, keutuhan, kepenuhan di dalam hati dan hidup kita. Amin, amin. Mari kita datang ke Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi Kau belum selesai beracara buat kehidupan anak-anak muda ini. Aku berdoa biar mereka sadar bahwa mereka ini adalah anak-Mu. Ditentukan dengan sengaja karena mereka berharga di mata-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, biar semua kami termasuk hamba-Mu tidak lagi punya mentalitas hamba yang dikendalikan oleh orang lain, yang ditentukan jati dirinya oleh apa yang dilakukan, yang selalu tinggal di masa lalu dan tidak bisa memandang masa depan. Sebaliknya kami adalah anak-Mu yang mengejar perkenanan-Mu, yang membuat kami puas bukan penilaian manusia, yang membuat kami puas adalah penilaian-Mu dalam hidup kami. Kami mungkin bisa gagal, kami mungkin pernah dan akan jatuh, tapi kami akan bangkit lagi, terus bangkit. Kami bukan orang gagal, kami ini anak-Mu. Kami akan belajar dari kegagalan kami untuk pada akhirnya menjadi sempurna seperti-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang punya cita-cita, Engkau Tuhan yang punya mimpi buat hidup kami. Hamba-Mu berdoa di momen ini, biar orang-orang muda ini mampu melihat masa depan yang cerah buat hidup mereka Tuhan. Mampu melihat mimpi, tujuan Allah, cita-cita Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau berkenan menuntun mereka, menyertai mereka, sampai mereka menggenapi apa yang Tuhan mau. Berkati orang-orang muda ini, menyerahkan semua mereka dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kalian diberkati berkata, amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Percaya, kamu adalah anak Allah dan hiduplah sebagai anak dan bukan budak. God bless you.